Tapi kan dulu kan masih pada muda ya. Pertanyaannya gini, mau nggak kalau lu misalnya udah lu umur berapa sekarang? 35. 35, oke. Lu umur berapa sih? 30. 30. Mau nggak kalau bisa dikasih obat nih? Ada obat, lu balik ke usia 20. Dengan memori yang sekarang. That's the problem, without the memory. Enggak sih. Without the memory sih itu big deal sih. Iya kan? Iya. Kan merasakan pain yang sama lagi. Gak kenal omelet lagi. Gak kenal omelet Without lagi. memory. No. Karena itu pernah di riset, Pak. Jadi orang-orang yang umur 50-60 tahun dibilang, lu mau nggak kalau misalnya dikasih obat, lu balik ke usia 20. Itu semuanya mau. Terus dibilang, oke, tapi memorinya juga nggak ada ya. Nggak ada yang mau loh. Berat. Berarti kan artinya perjalanan hidup lebih penting dibandingkan umur hidup ya. Betul. Betul. Setuju. Pemaknaan yang lebih penting. Makanya. Tapi selain olahraga bikin Om Ded happy lah bener. Ini deep nih pembicaraan. Kalau lu nanya gua bangun pagi, minum kopi, gua happy. Yang butuh 15 menit gak diganggu siapa-siapa itu. 4 jam gua nggak begitu. 4 jam gak diganggu siapa-siapa. Jadi kayak Aska gitu, dia juga tahu kayak kalau Nada lagi ke rumah itu dia tahu gua nggak bisa diganggu dulu. Karena banyak cerita-cerita yang awakening buat gua tuh gini, maksudnya kalau gua sampai detik ini umur gua gocap lah gitu ya. Kejadian-kejadian tuh yang di luar nalar lah. Kayak contohnya ya paling sederhana lah, ceweknya Arab lah kemarin gitu. Kalau Vidi tuh masih Predictable. predictable, tapi kita nggak terima, tapi masih Yeah. predictable. Gue punya cerita yang bikin gue kaget tuh beberapa tahun yang lalu tuh, gue punya dokter pribadi. Anaknya itu temennya Aska. Oke. Oke. Jadi Aska masuk ke UI, dia kuliah di US. Gitu. Kejadiannya adalah besok dia mau kuliah di US. Besok mau terbang ke US. Ibunya dokter, ya. Malamnya meninggal. Aduh. Oke. Pada saat gua dapet chat malamnya meninggal tuh, gua masih nggak yakin bahwa bener nggak sih ini anak gitu. Karena keadaannya si dokter ini ibunya cancer. Gua mikir salah tulis nih. Salah tulis. Seharusnya ibunya gitu. Iya, setelah gua cek bla 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 bla, ternyata bener anaknya meninggal. Oke kan. Nah, gua nggak berani chat, gua nggak berani apa. Jadi kalau ada teman gua lagi begitu tuh gua nggak berani chat. Karena gua tahu yang ngechat dia Banyak banget dan capek. You repeated the same shit again tuh pasti capek. Jadi yang gua lakukan cuman gua datang ke tempat persemayamannya, gua nggak ganggu. After that 3 bulan setelah itu gue ketemu, terus baru cerita. Oke. Ini dokter ya ibunya. Ya, dokter punya Om Ded. Dokter. Dan dia tuh punya klinik di rumah. Jadi ibunya cerita begini. Itu Mas Ded, saya turun rame-rame jam 4 pagi, rame-rame teriak-teriak. Saya turun, saya lari ke kamar ibu saya. Ibu saya nggak ada. Ternyata ibu saya ada di kamar anak saya. Saya kamar anak saya itu semuanya teriak-teriak begini. Wah, saya juga ayo cepet Pak, suruh defibrillator kan, suntikin apa namanya itu yang buat bangun tuh, Iya, ya, buat suntikin suntikin adrenalin dan sebagainya. Itu saya cuma bisa duduk diam. Jadi semua udah teriak-teriak, ayo cepet, saya ditarik-tarik, saya cuma bisa diam. Tahu Mas Ed kenapa saya diam? Dari lihat mukanya saya tahu ini udah 4 jam. 4 jam kan, oke. Terus pertanyaan gue gini, meninggalnya kenapa? This is a big question Yes. kan? Ya. Kenapa tiba-tiba meninggal? Ya. Nah ini dokter loh ya. Dia bilang itu pada saat itu saya tuh sampai periksa dari atas leher sampai bawah kaki, Mas. Karena ini anak nggak punya penyakit, tidak punya penyakit sama sekali, sehat-sehat.
baru ngobrol terus meninggal. Saya periksa dari atas kepala sampai kaki karena otak saya cuma satu, dibunuh. Oke. Karena tidak ada alasan meninggal gitu maksudnya. Oke. There's no reason for him Ya. to die, nggak ada alasan meninggal. Jadi akhirnya catatan meninggalnya itu cardiac arrest. Karena dia apa sih? Cardiac Cardiac arrest, arrest. jantung. Padahal dia juga nggak punya, ibunya dokter tiap tahun ini Check juga up semua, check up ya. juga nggak punya jantung, tapi kan harus punya alasan meninggal kan. Jadi alasannya adalah cardiac arrest. Nah akhirnya terus gue push, ya udah dok. Jadi gini deh, give me reason kenapa meninggal. Kasih gue reason, lu kan dokter kan. Masa sih nggak dapet reason gue? Lu tau gak jawaban dia apa? Kayaknya saya di prank Tuhan. Begitu dia ngomong gitu, like, oh shit. Terus kayaknya kalau kita masih bisa ketawa-ketiwi, nikmatin begini dan sebagainya, pagi-pagi masih bisa minum kopi, Itu bisa bikin happy. nyantai itu kayaknya very small thing bisa bikin happy. Dan itu kejadian di gua 2 kali. Satu lagi, dokter juga pak. Dokter, oke. Dia dokter, anaknya sakit. Di saat COVID. Oke. Nah, jadi lo kalau tahu dokter pada saat COVID itu lagi susah-susahnya. Karena Pasien. Overload pasien apa? pasien overload, duit nggak ada. Karena kan nggak ada tuh orang datang internet batuk kayak atau apa kan nggak, ini semuanya ngurusin begitu, kerjanya apa duit nggak ada dan sebagainya. Jadi duit nipis dan sebagainya, anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit karena penyakit. Karena gue kenal banget sama nih dokter, terus dia tuh intinya lah pada saat itu dia mau istilahnya gini lah, kayak mau buka kita bisa lah, kita tahu kayak penggalangan dana. kayak penggalangan dana. Terus gue nanya pada saat itu, dok ini berapa sih dok sebenarnya? Lu tuh butuhnya berapa duit? Gitu. Ini dia tuh butuh sekitar, gue lupa, anggaplah 150 sampai 200 juta. Terus gue bilang sama tuh dokter, dok gini deh, gue tutup aja dulu deh. Yang penting anak lu masuk rumah sakit, operasi dulu, ini dulu. Ya. Udah nih gue tutup nih, gue lupa ya totalnya, anggaplah 150-200 gue tutup. Udah nih gue lupakan segala sesuatunya. After that, 2 minggu setelah itu, gue dapat chat dari itu dokter. Dia bilang, Om Ded, mau ngabarin aja nama anaknya disebut, gue nggak nyebut di sini ya. Udah nggak ada. Gue baca kan kaget kan. Begitu gue baca kaget, akhirnya gue telepon tuh dokter. Reaksi pertama gue mengatakan bahwa turut berduka cita. Terus yang kedua adalah I'm very sorry gitu. Karena gue berharap dengan gue bantu pada saat itu bisa tertolong. Nah, lu tau nggak jawaban tuh dokter? Ini yang bikin gue shit lah. Dokter itu jawab gini, bro, gitu. Lu nolong gue itu. Terus diem. Terus gue telepon dong, gue bilang enggak bro gitu. Ternyata ya masih meninggal juga. Dan dia jawab gini, enggak bro, lu nolong gue. Duit 150 juta itu ngasih gue waktu 9 hari untuk gue ketemu anak gue. Oh, begitu dengar gitu, anjir. Jadi kalau kita ngitung duit itu ngasih dia waktu 9 hari untuk ketemu anaknya, berarti kan every single day counts. Nah yang kita lupa tuh kan kadang-kadang single day count-nya ini kita lupa ya. Lupa bersyukur. Ya gitu, hidup.